Selamat siang brother. Sorry banget, lama kali nggak konten aku. Berapa bulan nih aku hiatus nih. Aku awalnya rencana tiap minggu pengen bikin video satu lah paling nggak kan, tiap upload tiap hari Sabtu. Ternyata memang konsisten tuh susah memang. Kadang males, kadang ya sibuk, macem-macem. Kadang ya ada aja lah pokoknya alasannya tuh kalau mau bikin konten nih. Makanya lama kali aku nggak bikin konten. Sorry banget nih. Jadi aku awalnya pengen konsisten upload tiap hari Sabtu, tapi ternyata karena konsisten susah nih, jadi random aja kita. Algoritma, persetan lah sama algoritma lah. Moga aja ada kontenku yang menarik, jadi nyangkut di algoritmanya. Nah, hari ini aku mau bikin ini. Sorry, ini musim panas nih, panas sekali dalam rumah nih. Pengen keluar, kalau enggak AC pun nggak ada sih. Hari ini aku pengen share aja, karena ya sebenarnya konten banyak sih, belum aku edit sih. Ada yang dapet ya, cuman nggak terlalu ini sih. Ya males itu tadi mau bikin konten. Ini aku mau share bikin knot buat mancing di game. Aku juga akhir-akhir ini juga berangkat juga naik kapal ngincer tuna sirip biru. Ya sebenarnya aku mau bikin konten juga sih masalah tuna sirip biru itu, soalnya regulasinya ketat kali di Jepang nih. Makanya ada aturan-aturannya yang harus dipatuhin juga, sama kayak salmon tuh. Kalau salmon besok aku bikin yang inilah. Besok aku bikin lagi yang masalah regulasi salmon tuh, sama spot-spotnya, terutama yang di Hokkaido. Kok ini ceritanya malah melenceng kemana-mana. Nah, intinya ini aku mau bikin tutorial cara pasang knot, namanya chain knot namanya. Itu yang sering dipakai buat mancing-mancing di game, terutama target. Kalau di sini di Jepang Hiramasa, tuna, terus ya ekor kuning itu, terus sama GT juga. Buat GT bagus juga. Aku mau bikin tutorial yang pakai Zylon juga, yang biar gak gampang putus Zylon itu. Cuman aku Zylon belum punya, makanya aku sharing masalah ini aja lah. Sharing cara ngikat chain knot buat big game, target ikan gede. Langsung aja kita start. Nah, ini aku pakai tali tenda nih biar gampang liatnya. Tali tenda. Terus, kita cari lurnya dulu. Stok lur kucok. Mana nih lur bikin dulu? Di sini ternyata. Nih. Lur ukuran berapa ini? 20 sentian mungkin. Nggak tahu. Caranya gini. Pertama, harusnya pakai swivel sih. Cuman buat contoh langsung ke lur aja, langsung ke sini aja. Harusnya pakai swivel ini, tapi males nyari swivelnya. Pertama kita lur ini kita ikat dulu bagian pantatnya deh. Bagian pantatnya ini kita ikat ke mana ya? Nah, oke. Udah close up ini. Jadi udah kelihatan. Ini harusnya bagusnya pakai swivel dulu, pasang swivel dulu di sini. Tapi kita langsung aja karena buat contoh kan. Aduh, tapi nggak masuk ini. Step pertama, ini udah aku ikat pantat lurnya. Ini lurnya ini aku bikin sendiri nih. Keren nggak, Cok? Nih, pertama kita masukin dulu ke sini. Masuk. Terus, aduh, kurang gede. Ntar. Nah, ini lurnya lubangnya kurang gede. Pakai tali ini nggak masuk ternyata. Makanya pakai ini yang agak gede lubangnya. Ini buat contoh aja. Nah, jadi stepnya kayak gini. Gampang banget. Ini kita masukin sekali. Terus kita tahan. Masuk kayak gini, tahan,
masukin lubang sini. Nah, dia bentuknya kayak gini, bentuk angka 8. Kalau di Jepang namanya hachinoji. Bentuknya kayak gini. Terus kita tarik. Set. Kayak gini hasilnya. Kayak gini. Ini kayak gini aja udah kuat ini. Ya tapi nggak boleh kayak gini doang juga sih. Terus habis kayak gini, habis jadi kayak gini, kita half pitch. Mau berapa kali pun boleh. Aku biasanya 8 kali tuh. Half pitch itu jadi kayak di tali pati itu. Pertama kita dari masuk kanan dulu. Set kanan. Aduh kurang panjang ini. Kiri. Kanan. Kiri. Nah ini kayak gini berkali-kali, biasanya 5 atau 8 kali lah. Kalau aku lebih mantap 8 kali tuh. Ntar ulang dulu, soalnya ini terlalu pendek ternyata. Kita ulang lagi biar jelas. Masukin sini. Agak panjangin ininya ujungnya ini agak panjangin. Masukin. Tahan pakai jari. Terus masukin dari sini. Set. Nah, hasilnya jadi kayak gini, kita tarik. Set. Aduh, molor pula ini ya. Apalah ini. Nah, jadi poinnya ini tali ini harus kuat nih. Harus benar-benar ditarik kenceng, karena kalau ini yang molor kayak gini, PEA shock leader kan ini dia. Shock leader kan apa namanya, keras kan dia kan, shock leader kan, kelenturannya kurang lah, kalah dari PE tuh. Makanya nanti kalau seumpama ini talian ini nggak kenceng, itu dia hasilnya jelek, kayak melingkar-lingkar gitu dia, keriting jadinya, kurang bagus hasilnya. Kita ulang lagi biar jelas. Ini udah kenceng nih. Masukin sini. Tahan. Masukin. Bentuknya jadi kayak gini. Set. Tarik kenceng. Kalau udah kayak gini, half pitch. Kita half pitch. Half pitch nih kayak gini dia. Masuk kanan. Masuk kiri. Posisi tali ini, tali utama, leader utama, ini harus dipegang kencang, lurus kayak gini. Kalau nggak lurus kayak gini, ini chain knot-nya nanti jadi keriting dia, belok-belok kayak gini, jelek. Ini berapa kali tadi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mau lebih pun boleh. Terus lintingan terakhir double pitch, ikatnya double, masukinnya 2 kali, 1, 2, jadi biar ngunci dia. Set. Nah, ini udah. Ya kalau bisa 3 lah, cuman kan kalau buat big game kan leadernya gede tuh, makanya susah ngelipatnya. Ini kalau udah kenceng kayak gini, potong, bakar, udah kenceng ini. Sekarang kita coba pakai shock leader, leader biasa. Nah sekarang kita pakai shock leader beneran. Nih, aku pakai Varifast shock leader 150 lb. Sebenarnya kalau buat big game nih 150 lb ini kurang nih. Biasanya kalau buat mancing tuna biasanya orang pakai 300 lb itu. Bayangin tuh tebelnya berapa tuh. Tapi karena apa namanya, punyanya ini, aku juga full mentok PE8 sih. Pakai senar PE terlalu gede juga, tackleku kayaknya kurang mumpuni. Makanya mentok PE8. Ini kita tali di
Ini harusnya pakai swivel, tapi aku males ribet, makanya pakai split ring aja aku nih. Kita coba. Ini 150 nih bagiku aja udah kaku kali nih, udah males aku ini ya ngikatnya. Kita coba contohin pakai leader. Bisa kali. Nih kita masukin, tahan, masukin dari balik sebaliknya, set, jadi angka 8 kayak gini, bentuk pantat kayak gini, kelihatan nggak ya? Nih bentuknya kayak gini, kita tarik kencang, set, sekencang-kencangnya. Terus leader utama jangan kita lepasin tuh. Ini kalau seumpama kita kendor aja gini, dia keriting nanti hasilnya, jelek hasilnya. Terus kita half pitch, kanan dulu, set, kanan, kiri, kanan, kiri. Berapa tadi? 4 kali ya? Kanan, kiri, 6, 7, 8 kali, mau lebih pun boleh. Terus terakhir 1, masukin 2 kali, 3 kali pun boleh, 4 kali pun boleh, asal kuat aja tuh. Biasanya ini karena terlalu kaku, aku pakai tang, tarik pakai plier nih, tarik, tuh. Nah, terus kita potong bagian sini, ceklek. Ini udah hilang dagingnya. Hasilnya kayak gini, Cok. Cantik kan? Kelihatan ini. Hasilnya kayak gini. Ini udah kenceng kali nih. Kalau big game pakai not kayak gini aku. Oke ya. Ini udah jadi, tinggal potong, bakar. Jadi biasanya pakainya kayak gini, not kayak gini. Hasilnya pun cantik juga, kuat juga. Nggak ribet. Ya ribet sih agak daripada not-not yang biasa. Kalau aku biasanya kan cuman dipelintir pakai not apa itu aku lupa. Tapi kalau buat big game, leadernya gede kayak gini, mau nggak mau pakai not ini aku. Hasilnya kayak gini. Dah, gitu aja tutorial kali ini. Sementara kayak gitu dulu aja, udah aku kasih tutorial. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.